anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu pagi ini. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, oh yes. Sekali lagi dengan keras, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, oh yes. Puji Tuhan, pagi hari ini anak-anak sekolah minggu yang diberkati, Tante melihat kalian semua sudah siap ya untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, Tuhan selalu menolong. Haleluya. Terima kasih Tuhan, selalu menolong hidup kami, menolong hidup anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Terima kasih Tuhan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ayo anak-anak semua bangkit berdiri. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ayo katakan anak-anak, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. ayo katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena ayo anak-anak semua katakan, kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita akan memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi hari Pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua berkat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi guru-guru kami dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati, pikiran kami agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Ayo anak-anak, kita tetap berdiri ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau tadi pujian berkata bahwa Tuhan selalu menolong, Tante percaya bahwa semua anak-anak saat pagi hari ini semua sudah ditolong Tuhan. Amin. Ya. Tante melihat semua anak-anak antusias, semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, oh yes. Yuk kita nyanyi dulu pujian buat Tuhan berikan yang terbaik. Nyanyi dengan sukacita, nyanyi dengan suara yang keras supaya Tuhan senang mendengarnya. Haleluya. Ayo kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ayo lagi. Happy yeah, happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Katakan Happy yeah, happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. anak monyet Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidup, itu namanya gajah. Ayo katakan. Panjang tangan, itu nama pencuri. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Happy ya, happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy yeah, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidup, itu namanya gajah.
itu nama pencuri. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka itu namanya kuda. Panjang hidup itu namanya gajah. Panjang tangan itu nama pencuri. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tante lihat anak-anak semangat memuji Tuhan. Amin. Itu iman kami guru-guru sekolah minggu ya. Anak-anak semakin banyak berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah ya, di online, ibadah online, tapi tante percaya anak-anak tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Yuk kita akan dengar firman Tuhan. Siapkan hati anak-anak semua, Alkitab kalian siapkan ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kesukaanku hanyalah firman. Terima kasih Tuhan. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Lagi katakan kesukaanku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Lagi katakan kesukaanku. Kesukaanku hanya firman-Mu yang menerangi di setiap jalanku. Kerinduanku hanya padamu yang beri kekuatan di dalam hidupku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu yang menghibur hatiku di saat ku dalam persoalan. Firman-Mu yang meneguhkan imanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi jalanku. Bapak Gideon akan berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Terima kasih. kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ikuti
Kadiun berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami anak-anak sekolah minggu kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, siap kalian mendengarkan firman? Halo, apa kabar? Baik-baik kan semuanya, puji Tuhan. Yuk kita mau dengar cerita pagi hari ini tentang firman Tuhan ya. Tante akan cerita tentang 2 orang raja di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-28 dan 29. Nah, di sini Tante akan menceritakan tentang 2 orang raja ya yang mempunyai sifat berbeda. Yang satu dia tidak suka beribadah, yang satu suka beribadah. Ini 2 raja. Anak-anak perhatikan firman Tuhan ya. Kalian duduk dengan tenang dan buka Alkitab kalian. Yuk sebelum kita dengar lanjut kisah ini, Tante ingin kita mau baca dulu 1 ayat. Yuk. Keluaran 23 ayat 25. Ini kan untuk ayat hafalan ya, dan Tante nanti di akhir cerita akan memberikan pertanyaan untuk 5 orang ya. Nanti anak-anak boleh menjawabnya melalui WA kepada Kak Diana atau Kak Omi. Ya, kalian bisa menjawab dan Tante siapin hadiah untuk 5 orang. Jadi perhatikan firman Tuhan ya, jangan bercanda. Kalian harus sungguh-sungguh memperhatikan firman. Ya, nah sekarang kita akan buka dulu dalam Keluaran 23. Keluaran 23 ayat 25. Boleh ditampilkan? Keluaran 23 ayat 25. Baca sama-sama ayat ini, guru-guru juga baca ya. Keluaran 23 ayat 25. Ayo buka kita Alkitab kalian. Keluaran 23 ayat 25. Sama-sama kita baca ya, guru-guru juga baca ayat ini. Ya, nanti sebentar kita lihat dulu di 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini ayat hafalan ya, untuk kalian hafalkan, dan kalau kalian bisa ya menghafalkan, bagus. Puji Tuhan. Yuk kita mau kembali kepada cerita yang tadi tentang 2 raja ini. Kita buka dulu dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-28. Ya. Di sini ada 2 raja, yang seorang bernama Raja Ahas, yang kedua bernama di dalam 2 Tawarikh 29 itu bernama Raja Hizkia. Jadi 2 raja ini adalah menceritakan tentang bapak dan anak. Yang bernama Ahas itu adalah bapaknya, yang bernama Hizkia itu adalah anaknya. Tapi sifat mereka berbeda ya. Yuk kita mau dengar lanjut kisah ini. Ayo perhatikan. Di dalam 2 Tawarikh 28 ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Ahas. Nah Ahas ini dikatakan tadi, Tante kan udah bilang, raja yang satu tidak suka beribadah, yang satu suka beribadah. Ini kita akan cerita dulu, Tante akan cerita tentang Raja Ahas. Dia gak suka ibadah ya, malah dia menutup pintu rumah Tuhan. Yuk kita melihat ya, di mana Raja Ahas menutup
pintu rumah Tuhan. Dan itu membuat dikatakan Raja Ahaz itu mengalami selalu kekalahan. Karena dia tidak taat kepada firman, dia berubah setia. Artinya tadinya kan setianya Raja Ahaz tadinya setia, lalu tiba-tiba dia berubah setia kepada Tuhan. Anak-anak, ini juga sama dengan hidup kita anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Mungkin dulu ya kita lagi masih bebas sebelum ada corona, itu ya anak-anak semangat itu di gereja penuh ya, dan Tuhan mau ya anak-anak juga walaupun kita di rumah lewat online, mari kita belajar dari firman Tuhan ya, bahwa Raja Ahaz dan Raja Hizkia itu berbeda. Kalau Raja Ahaz dia selalu mengalami kekalahan, kalau Raja Hizkia dia mengalami keberhasilan. Anak-anak mau kan berhasil baik di sekolah ya, dimanapun kalian berada selalu berhasil, karena dikatakan Raja Ahaz ini dikatakan yang tidak hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan meninggalkan Raja Ahaz. Pagi hari ini anak-anak kita belajar dari dua raja ini. Siapa yang mau berhasil ya? Pasti anak-anak akan menjawab, saya mau menjadi Raja Hizkia. Ada syaratnya. Kalian harus setia beribadah kepada Tuhan. Tadi kan ayat hafalan dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan dikatakan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, ini ayat hafalan. Anak-anak boleh dia hafal nih. Jadi kalau lagi aduh malas-malas mau ikut ibadah, ingat ayat ini. Ya, pasti kalian bisa. Oh, saya akan beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti Raja Ahaz. Ya, di dalam pasal 28 ini ya dikatakan Raja Ahaz di dalam ayat yang ke-24, baca sama-sama ya ayat ini. 2 Tawarikh 28 ayat 24 berkata seperti ini. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan. Ya, ini sampai di sini. Jadi Ahaz itu berarti dia tidak suka beribadah, dia malah menutup pintu rumah Tuhan. Anak-anak nggak boleh demikian. Kita harus tetap semangat. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang kedua di dalam 2 Tawarikh 29. Ya, nanti tante tanya lo ya. Ya, kalian harus perhatikan dan jawab pertanyaan tante. Nanti boleh sekali lagi WA kepada Ibu Diana sama Ibu Naomi ya. Nah, sekarang kita belajar tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia di dalam pasal 29 2 Tawarikh ini ya, di dalam ayat yang ketiga, pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaiki. Artinya Raja Hizkia adalah raja yang suka beribadah kepada Tuhan. Amin. Anak-anak mau setia seperti Hizkia ya, kalian harus setia beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita mempelajari kenapa Hizkia berhasil, yuk kita baca lagi dalam pasal yang ke-31 ya anak-anak. Pasal 31 ayat yang ke-21. Ya, yuk kita baca lagi ya. 2 Tawarikh 31 ayat 21. Nah, di sini ayat ini berkata seperti ini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dikatakan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Nah, anak-anak kita belajar dari firman Tuhan, kenapa kita harus setia beribadah, setia melayani Tuhan, bukan malas ya anak-anak, bukan malas sekarang tante melihat ya, kadang-kadang sedih melihatnya anak-anak sekolah minggu, ada banyak anak-anak, maksudnya anak-anak yang bermain-main pada hari Minggu, tidak lagi beribadah ya. Kalian harus belajar seperti Hizkia. Kalau kalian ingin berhasil, ya, ayo kita belajar seperti Raja Hizkia. Dia tetap setia, ya, dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Ibadah kan perintah ya, tadi dalam Keluaran 23 itu perintah.
ya, yang anak-anak harus laksanakan, maka kalian itu akan dibuat berhasil. Ya, sekolah kalian, apapun yang kalian kerjakan, tapi harus tetap setia. Nah, pagi hari ini kita belajar dari 2 raja ini ya. Yang pertama tadi nanti ada pertanyaannya, raja yaitu Raja Ahaz yang tidak suka beribadah. Yang kedua Raja Hizkia yang suka beribadah. Yang satu menutup pintu rumah Tuhan, yang satu membuka pintu rumah Tuhan. Berbeda kan? Ya, bapaknya sama anaknya itu berbeda. Nah, kalian belajar untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang seperti Hizkia. Ya, mau anak-anak? Puji Tuhan, semua menjawab mau gitu kan? Nah, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini ayo kita mau belajar dari firman Tuhan. Ya, bahwa walaupun mungkin sekarang itu kan masanya aduh di mana-mana kan gereja banyak yang ditutup ya, tapi anak-anak belajar untuk tetap setia. Di rumah ayo siap-siap, hari Minggu pagi siap-siap. Kita mandi pagi ataupun kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sangat senang, Tuhan akan memberkati kalian anak-anak sekolah minggu ya. Dan bawa teman-teman kalian untuk yuk kita ibadah, yuk kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan. Supaya Tuhan membuat kita tuh menjadi orang-orang yang berhasil. Nah, pagi hari ini saja firman Tuhan. Anak-anak sekali lagi, anak-anak belajar untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu yang pertama Keluaran 23 ayat 25, bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Mau anak-anak? Puji Tuhan ya. Orang tua juga boleh membawa anak-anak sekolah minggu untuk sekolah minggu ya. Orang tua bisa membawa anak-anak walaupun di rumah ya, supaya anak-anak juga ada semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalian yang memperhatikan ya, yang mengikuti ibadah pagi hari ini, pertanyaannya yang pertama adalah siapakah raja yang suka beribadah kepada Tuhan? Ini yang pertama. Siapakah nama raja yang beribadah kepada Tuhan? Gampang kan? Kalau kalian memperhatikan pasti nggak lupa. Ya, pertanyaan yang pertama sekali lagi, siapakah nama raja yang suka beribadah kepada Tuhan, yaitu yang sudah membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, apa ayat hafalan yang pertama Tante sampaikan? Yaitu di mana terdapat ya fatsalnya dan ayatnya. Yang kedua itu ya. Jadi ayat hafalan yang ayat firman Tuhan yang pertama disampaikan, yaitu ayat hafalan di mana itu terdapat. Dan yang ketiga, ini ada 5 ya. Siapakah nama raja yang tidak suka beribadah, yang sudah menutup pintu-pintu rumah Tuhan? Siapa namanya? Kalian boleh jawab ya. Kalian boleh tulis WA ya, di situ siapa nama raja itu ya. Kalian boleh memberikan jawaban. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat tadi Raja Hizkia ya, dia berhasil ya. Dia berhasil karena dia adalah seorang raja yang suka beribadah, dia suka cinta kepada Tuhan. Nah, Tante memberikan ayat ya, di mana itu terdapat ketika ayat itu berkata bahwa Tuhan membuat Hizkia itu berhasil. Yang terakhir tadi kan, hanya perhatikan kalian 2 Tawarikh berapa, Fatsal berapa, dan ayat berapa. Itu yang keempat ya, yang keempat. Dan yang kelima, di mana ayat yang terdapat ya, yang mengatakan bahwa raja yang suka beribadah ini dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Itu ayat keberapa ya? Ayat yang keberapa? Nah, sekarang sekali lagi pertanyaannya, yang pertama, siapakah raja yang suka beribadah kepada Tuhan? Yang kedua,
apa ayat hafalan yang Tante sampaikan yang pertama tadi, di mana terdapat kitab apa dan pasal berapa, ayat berapa. Dan yang ketiga, nah, anak-anak, siapakah nama raja yang tidak suka beribadah? Ya, yang keempat, ayatnya di mana yang terdapat ketika diucapkan bahwa bahwa raja ini berhasil, ya, berhasil karena dia melakukan perintah Tuhan. Di mana ayat itu? Dua Tawarikh berapa? Ayat berapa? Dan yang kelima, di mana ayat yang terdapat raja yang suka beribadah ini, ya, yang membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Nah, puji Tuhan, saat pagi hari ini sekian firman Tuhan, anak-anak belajar dari firman Tuhan. Kenapa kita harus beribadah? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kenapa kita harus suka beribadah? Karena Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Yuk sama-sama guru-guru sekolah minggu, kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita bersyukur kalau anak-anak tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ayo anak-anak semua bangkit berdiri, ya. Kita nanti jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Dan anak-anak tetap antusias bawa anak-anak teman-teman kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kita katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan, adik-adik, mari kita lipat tangan kita mau akhiri ibadah kita, ikuti Kak Omi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. saat pagi hari Saat pagi hari kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang mau melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia beribadah kepada Tuhan, maka segala cita-cita kami, sekolah kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati guru kami yang sudah mengajar kami. Kami mau tutup ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.